Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Sahabat Aisyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan menyelami sebuah tema yang sering kali terasa berat, namun sangat penting untuk kedamaian jiwa kita. Berdamai dengan masa lalu. Sahabat, kita tidak bisa mengulang masa lalu. Kita tidak bisa membatalkan takdir yang Allah tetapkan. Tapi kita bisa memilih apakah akan terus tinggal dalam luka atau mulai belajar merelakan yang memang tidak bisa kita ubah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita merasa terbebani oleh apa yang sudah berlalu. Ada penyesalan, ada rasa bersalah, ada kesedihan, ada luka yang seolah tak kunjung sembuh. Kita terus saja memutar ulang adegan-adegan di kepala kita. Kita sering bertanya pada diri kita, mengapa aku melakukan itu? Atau, andai saja waktu bisa kembali. Ketahuilah sahabat Aisyah dimanapun berada, masa lalu itu seperti sebuah buku yang sudah tertulis. Halaman-halamannya tidak bisa kita ubah, tidak bisa kita hapus. Tapi kita punya kekuatan untuk menentukan bagaimana membaca buku itu sekarang. Masa lalu tidak bisa kita hapus. Yang dapat kita lakukan adalah bagaimana merespon masa lalu kita. Pilihan kitalah yang menentukan kualitas hidup kita hari ini. Sahabat Aisyah, ada 3 hal yang dapat mengganggu jiwa kita. Yang pertama adalah meratapi masa lalu. Yang kedua, mengkhawatirkan masa depan. Dan yang ketiga, kita tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan hari ini. Sahabat Aisyah dimanapun berada, berdamai dengan masa lalu bukan berarti kita pura-pura lupa, bukan berarti kita membenarkan kesalahan, sama sekali bukan. Berdamai dengan masa lalu adalah sebuah tindakan menerima atau ridho dengan segala takdir yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Kemudian ada 3 langkah agar kita bisa berdamai dengan masa lalu. Yang pertama adalah menerima, yang kedua belajar, yang ketiga melepaskan. Sahabat Aisyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menerima bahwa langkah pertama adalah menerima. Menerima dengan segala keterbatasan pengetahuan kita, pengalaman kita, dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Lalu setelah kita menerima dengan segala kondisi masa lalu kita, yang kedua adalah belajar. Belajar pada setiap pengalaman kita masa lalu. Baik itu pengalaman manis ataupun pengalaman pahit. Karena pengalaman itu adalah guru terbaik untuk kita. Maka apa yang bisa kita ambil atau hikmah dari pengalaman kita masa lalu? Maka yang bisa kita ambil dari sana adalah bagaimana membuat hidup kita lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berhati-hati. Lalu langkah selanjutnya setelah belajar adalah saatnya kita melepaskan. Melepaskan beban rasa bersalah yang menghibit dada, melepaskan kemarahan yang membakar hati, melepaskan kekecewaan yang membuat kita enggan melangkah. Sahabat sekalian, beban-beban ini hanya akan membuat langkah kita semakin berat. Bayangkan masa lalu itu seperti batu-batu besar yang kita bawa di atas punggung kita kemanapun kita berada. Maka kita tidak bisa berjalan dan kita tidak bisa lari kencang menuju masa depan. Sahabat sekalian,
Masa lalu adalah fondasi, bukan penjara. Berikan kasih sayang pada diri kita, karena kita adalah manusia, tempatnya salah dan lupa. Maafkan diri kita seperti kita mampu memaafkan orang lain. Peluk diri kita dengan kelembutan, karena kita sudah berjuang sejauh ini. Sahabat sekalian, masa lalu adalah fondasi, bukan penjara. Ia membentuk kita, tapi tidak harus mendikte siapa kita sekarang dan siapa kita kelak. Mari buka halaman baru, kehidupan kita dengan hati yang lapang dan langkah yang ringan. Sahabat Aisyah dimanapun berada, saat kesedihan datang menghampiri dalam hidup kita, maka kita bisa berdoa, Allahumma gfirli dambi wa adhib anni hadal husna wal bala. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk mengampuni dosa-dosaku dan menghilangkan kesedihan ini. Aku percaya bahwa Engkau adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.